bumi, begitu agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita mau tahu asal usulnya, kemudian bagaimana kita tinggal di bumi ini. Tadi disebut khalifah itu pengganti, juga pengelola. Jadi kita manusia diberi tugas oleh Allah, diwarisi oleh Allah mengelola bumi ini. Dan para ulama memberikan nasihat, mengelola diawali dengan mengelola diri masing-masing, kan gitu. Mengelola diri kita itu, Allah ciptakan manusia itu terdiri dari napa mohon Bu? Dulu sudah dibahas nggih. Ya, ini pertama, hati kita, hati harus dikelola. Nah, jadi jagalah hati kan itu, jangan dinodai. Kemudian pikiran kita, pikiran harus dikelola. Allah sudah sediakan. Kemudian syahwat kita juga harus dikelola. Kemudian jiwa kita, dan yang terakhir adalah iman kita harus dikelola. Nah, makanya kalau di orang Jawa itu ada sedulur papat limo pancer gitu. Nah, sedulur papat, unsur manusia itu ada sedulur papat limo pancer. Angin kan gitu nggih. Angin itu artinya adalah apa namanya, jiwa. Kemudian api itu adalah nafsu kan gitu ya. Kemudian gunung itu adalah iman sebagai pancernya. Kemudian apalagi tanah kan gitu. Tanah itu adalah diam, tidak jarang bergerak. Kemudian hati, dan ya seperti itu hanya bahasa-bahasa orang Jawa dahulu kan gitu. Kalau sudah mencapai lima-limanya, maka dia akan kuat di dalam mengelola bumi ini. Nah, kemudian siapa yang melakukan kerusakan, Bapak Ibu? Nah, yang melakukan kerusakan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat ainin nas liyadiyaqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Kerusakan tampak di darat dan di laut karena ulah tangan manusia sendiri, agar Allah dapat menimpakan kepada mereka sebagian ulah tangan mereka agar mereka kembali. Jadi kerusakan. Pertanyaannya, gempa bumi, mohon maaf kemarin di mana? Cianjur, kemudian gunung meletus, tsunami, banjir, kerusakan bumi itu. Pertanyaannya, apakah itu sekedar fenomena alam atau Allah sengaja ngerusak sehingga Allah berbuat zalim terhadap bumi dan penduduk bumi? Maka Allah berfirman, "Fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasafna bihil ardo wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun." Ya. Allah berfirman, maka masing-masing mereka itu kami siksa, kami timpakan bencana disebabkan dosa mereka. Jadi bencana itu karena dosa. Bumi itu rusak karena bencana, itu karena dosa. Sehingga sesungguhnya membuat kerusakan itu adalah manusia yang berbuat dosa. Dan orang-orang yang mengingatkan supaya tidak berbuat dosa adalah orang-orang yang menjaga supaya bumi itu tidak rusak. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Pernah batu kerikil hujan, Bu? Merapi meletus sampai sini kerikil. Nah. Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur halilintar, seperti kaum Samud itu meninggal karena suara yang keras halilintar. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, gempa bumi. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, tsunami, banjir, dan lain sebagainya. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya mereka sendiri. Merekalah
yang menzalimi mereka sendiri. Mereka lah yang melakukan kerusakan. Dan kita ketahui Bapak Ibu, dosa yang paling besar adalah apa? Syirik, menyekutukan Allah di samping dosa-dosa besar yang lain. Namun dosa syirik ini adalah dosa yang paling besar. Sehingga dakwah Nabi dan para Rasul adalah tauhid, menghindarkan dari kesyirikan, dari khurafat, dari tahayul, dari kesyirikan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, begitu indahnya ajaran kita Islam. Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim yang menanam pohon atau menebar bibit tanaman lalu hasilnya dimakan oleh burung atau manusia, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya. Masya Allah, kompletlah ajaran Islam yang sempurna ini menjaga bumi dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari dosa, khususnya dosa syirik dan maksiat, dan menjaganya dengan diantaranya menanam pepohonan, itu pun bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah nanti pulang terus pada nanam ini Bu. Tebar, nanam apa saja. Jangankan buahnya, tanaman yang menghasilkan apa? Oksigen ketika dihirup oleh manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, insya Allah itu akan menjadi sedekah. Meskipun kita sudah meninggal, tanaman itu terus tumbuh dan menghasilkan oksigen dan buah-buahan akan menjadi sedekah dan mengalir pahala untuk kita meskipun kita sudah meninggal. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, diselamatkan dari segala musibah, dan semoga negeri ini selalu dalam keadaan negeri yang aman, sentosa, dan rakyatnya dalam keadaan makmur. Allahumma amin. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.